pagi. Kita lanjutkan lagi perkuliahan untuk pertemuan keempat mata kuliah aplikasi komputer yang format paragraf, bullet and numbering, drop gap, dan spasi baris. Baik, untuk mengawali pertemuan hari ini, silakan kalian ketik teks berikut ini. Perhatikan ada beberapa paragraf. Ini adalah judul, yaitu alasan dibalik kegagalan. Ini adalah paragraf pertama. Perhatikan baik-baik tiap kata yang ada, tanda baca yang ada. Jadi saya ulang lagi, ketika kalian mengetik seperti ini, setelah tanda baca spasi satu kali baru lanjutkan untuk mengetik. Nah, biasanya ketika tanda baca tanda titik, setelah kita spasi, kata berikutnya sudah pasti otomatis akan huruf besar seperti ini. Sedangkan kalau untuk koma akan tetap huruf kecil seperti ini. Jadi Word sudah mengatur otomatis. Perhatikan setiap kata per baris supaya jangan salah dalam mengetik. Perhatikan semua tanda baca yang ada. Ini adalah paragraf yang pertama dan ini adalah paragraf yang kedua. Setelah paragraf yang kedua, ketik tanda bintang panjang sampai ke ujung. Ini pertanda untuk membatasi dua paragraf yang ada di atas. Oke, yang berikut paragraf yang ketiga. Tahukah Anda? Ya, sampai dengan lap huruf. Lihat ada tutup kurung, tinggal titik. Terus paragraf yang keempat itu ada Magelan sampai di muka bumi ini. Paragraf kelima. Perhatikan untuk Magellan ini, lihat ada double L. Terus perhatikan ada kata Mark Pacifico, itu ada tanda kutip. Jadi perhatikan baik-baik semua tanda baca yang ada. Setelah paragraf kelima, ketik tanda bintang panjang sampai ke ujung supaya membatasi paragraf yang kelima. Berikutnya di bawahnya lagi paragraf yang keenam, ketik kata bijak hari ini titik 2 yang benar ancaman nyata sampai dengan Sydney Harris. Oke, Sydney Harris ini nama orang. Jadi untuk nama orang itu nama depan nama belakangnya dia harus diawali dengan huruf besar. Setelah kalian mengetik teks yang tadi, perhatikan kita akan belajar untuk mengedit, dimana ya kita kemudian dengan teks judul masih dalam pilihan terpilih atau seleksi. Jadi caranya ada blok, klik tahan, blok sampai ke ujung. Perhatikan baik-baik, blok hanya judul saja bukan semua. Jadi blok pertama sampai kegagalan, dari alasan sampai kegagalan. Kemudian klik ikon rata tengah yang ada di sini, perhatikan. Oke, atau kalian bisa menekan di keyboard Ctrl tambah E. Coba lakukan untuk paragraf yang lain sesuai dengan struktur dokumen kita. Rata seimbang Ctrl J, ya. Rata kiri Ctrl L, rata kanan Ctrl R. Font size selain judul 12. Oleh karena itu di sini judul diberi font size itu kalian rubah di sini. Seleksi dulu, seleksi itu atau blok ada terpilih, berarti blok ini sampai kegagalan itu fontnya 14. Sedangkan yang di bawah itu paragraf pertama, kedua, paragraf pertama ya di blok kasih font size nya 12, paragraf kedua di blok font size nya juga 12. Oke. Baik, untuk soal latihan, baca baik-baik perintah yang ada di layar. Bukalah file alasan dibalik kegagalan dan edit teksnya sesuai dengan ketentuan berikut. Ya, untuk paragraf kata bijak hari ini, pindahkan ke paragraf awal, gunakan rata kiri, font size 12, font Calibri. Untuk judul alasan dibalik kegagalan, font Comic Sans MS. Ya, jadi ini sudah tertulis jelas, dikasih uppercase atau garis tengah pada teks. Untuk paragraf 1, semua kata kegagalan diberi efek bold, underline, dan italic. Oke. Untuk paragraf 2, gunakan teks efek shadow,
font size 911, font sama Arial. Simpanlah dengan nama file latihan 1. Ya, jadi saya rasa ini semua petunjuk sudah jelas. Silakan kerja pelan-pelan dan dimulai dari nomor 1, 2, 3 sampai nomor 5. Baca baik-baik setiap petunjuk yang ada. Oke, setelah itu simpan file kerja kalian dengan nama latihan 1. Yang berikut, membuat numbering. Format numbering berfungsi untuk penomiran pada suatu paragraf. Untuk membuat numbering, langkahnya adalah sebagai berikut. Ketikkan teks di bawah ini. Jadi kalian buka halaman baru, ketikkan teks di bawah ini. 10 sifat kerja orang Jepang. 2, enter 2 kali. Kerja keras, enter. Malu, enter. Hingga sampai di kata jaga tradisi. Blok kata kerja keras sampai jaga tradisi, kemudian klik icon pada ribbon paragraf, kemudian pilih jenis number alignment left. Jadi blok itu kalian seleksi, misalnya dari kata kerja. Oke, klik kiri, klik tahan sampai di ujung tradisi, kemudian kalian ikuti petunjuk ini, klik icon pada ribbon paragraf, kemudian pilih jenis number alignment left. Ya, cari, kalian lihat yang alignment left. Yang berikut, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, ini adalah kita membuat numbering. Membuat palet sama seperti numbering, palet berfungsi untuk penomiran pada suatu paragraf. Namun bedanya palet menggunakan simbol dan lain-lain. Untuk memformat palet langkahnya bersama dengan numbering. Ya, kalian seleksi dulu, dimulai dari kata kerja keras tadi sampai dengan jaga tradisi, lalu pilih simbol palet yang ada. Oke, ulangi lagi, ketik 10 sifat kerja orang Jepang. Hasilnya akan seperti ini. Oke. Untuk latihan membuat drop cap, buatlah dokumen baru. Letakkan kursor di awal dokumen. Ketiklah teks pada halaman selanjutnya sampai selesai. Letakkan kursor di awal baris pertama paragraf 1. Klik tab menu insert, kemudian pilih icon menu drop cap, lalu pilih drop cap option. Oke, ikuti petunjuk yang ada. Kemudian perhatikan hasilnya. Yang berikut, mengatur jarak baris atau spasi baris. Masih menggunakan teks pada saat latihan untuk membuat drop cap. Untuk mengatur jarak baris atau spasi baris, lakukan langkah berikut. Pilih seleksi semua teks, Ctrl A, klik tab home menu, klik tombol paragraf dialog box pada ribbon. Nah, pada kotak dialog yang muncul, klik tab indent atau spasi. Kemudian tentukan lebar spasi 1,5. Ya, klik tombol OK dan perhatikan hasilnya. Semua file disimpan dalam bentuk dokumen dan simpan pada flash kalian masing-masing, akan diperiksa pada pertemuan kelima minggu depan pada saat kita kuliah tatap muka. Oke, jadi saya ulangi lagi petunjuk untuk drop cap. Latihan drop cap ini, ketika kalian sudah membuat dokumen baru, kalian masukkan kembali atau ketikkan kembali teks konsep dasar sistem berkas. Ya, kemudian kalian lanjutkan dengan mengedit sesuai perintah yang ada. Baik, silakan. Begitupun dengan untuk spasi baris, pakai kembali ketikan konsep dasar sistem berkas yang pada pertemuan ketiga kalian sudah ketik. Baik, hanya itu saja yang bisa Pak sampaikan hari ini. Selamat bekerja. Berharap setiap orang bisa melakukan latihan di rumah sehingga mengatur
kecepatan untuk mengetik, ketelitian dalam mengetik, sehingga ketika kita berkunjung tatap muka praktikum tidak mengalami kendala yang berarti. Selamat siang.